berikutnya, bahkan circle terakhir yang dimana itu kayak advantage banget untuk burung utara kita, SGRB. Skylets yang sangat-sangat diuntungkan dengan metode lagi lah, dengan model circle yang seperti ini gitu. Betul. Tinggal bergerak sedikit aja mereka bisa bermain lama untuk looting di arah Severny-nya. Atau mereka ingin langsung menuju ke checkpointnya. Biasanya kalau circle-circle kayak gini tuh yang jadi checkpoint penting tuh kayak arah-arah sekitar ruins, gereja ataupun di kastil di arah ruinsnya. Terus mungkin beberapa sniper tower yang ada di jembatan sekitar Gergopol. Terus bangkai pesawat yang ada di sekitar shooting range itu biasanya yang benar-benar diperebutkan. Atau bukit di atasnya shooting range. Iya, itu sering juga ya. Dan kalau misalnya kita ingat-ingat juga tim-tim yang mungkin sering mengamankan choke point jembatan itu adalah Aura. Ya, betul. Gitu. Yang dimana nanti kita bakalan lihat nih dengan circle yang seperti ini. Kemarin sih di Liga sih ya, mereka beberapa kali ditabrak oleh tim Boom. Betul. Yang datang dari arah timur gitu di awal-awal pertandingan. Jadi kita bakalan lihat nanti ceritanya akan seperti apa nih Aura dan juga Boom dengan circle yang seperti ini. Pasta. Apalagi. Kita bakal Gue tuh kadang kalau lo udah kayak gitu ya, gue mikir nanya apa lagi nih bocah nih. deg-degan ya? Sangat deg-degan Don. Tidak ada di briefing, tidak ada di cue card soalnya ini. Enggak, ini sebenarnya lu yang udah ngomong tadi sebenarnya. Ini nggak surprise sih. Kan tadi lu udah bilang, gue bisa nih nyebut kota sampai circle ketiga. Tadi gue bilang Rozok. Oh Rozok. Rozok akan masuk sampai circle yang ketiga. Berarti kalau misalkan prediksi gue seperti itu, circle-nya berarti akan terus-terusan menuju ke arah timur dan semakin ke arah selatan juga. Gitu. Karena tadi kan circle-nya ke arah kiri atas kan, masuk di Gergopol apartemen masuk, bahkan mengambil perairan di atasnya Severny. Betul. Oke, itu dari Pasta dan Lu selanjutnya. mana coba? Gua Lu harus dong. juga ya. Iya, 3 circle berturut-turut. Gue tetap shooting range. Tetap shooting range. Favorit sekali. Tapi kalau kita Favorito. ngomongin pattern circle-nya ya, kalau kita ngomongin season 4 ini, ya memang circle-nya kalau udah muncul yang pertama ke arah utara kayak gini, next-nya bakal ke utara gitu. Bener-bener menghampiri burung dari utara. Gitu ya. Betul. Kayak lagi meta ya. Lagi meta. Di season keempat ini, bentar. Tadi gua kira ya pas ya. Di sini tuh ada rintik-rintik hujan. Ternyata suara pulpen lu. Gue kayak, rintik hujan di mana? Gak mungkin, ini studionya bener-bener kedap. Lu teriak dari luar aja sampai dalam gak kedengeran Don. Udah bener-bener kedap ini studionya. Ya tapi kalau kita balik lagi untuk membahas strategi dari masing-masing tim gitu. Kalau kita lihat dari RRQ mereka belum ada perubahan sama sekali. Mungkin dengan circle yang seperti ini mereka turun di arah school harusnya mereka gak terlalu kerepotan. Kalau misalkan mereka punya jalur rotasi yang tepat gitu. Kalau misalkan mereka mau ambil Rozok mereka bakal ketemu sama BFD. Mereka ambil sedikit ke arah kanan bisa aja papasan sama victim yang bakal keluar dari arah Yasnayanya gitu. Jadi timing yang diperlukan sama RRQ ini harus bener-bener tepat banget kalau mereka ingin lolos dengan nyaman tanpa adanya potongan-potongan dan gangguan-gangguan dari tim lain ketika mereka ingin berotasi. Aura sih gua rasa yang mereka bakal bermain dengan tempo yang super lambat. Harusnya ya dengan circle yang seperti ini mereka bakal bermain lambat banget. Standar checkpoint yang biasa diambil sama Aura mereka mengambil di rumah pertigaan, rumah deket jembatan, sniper tower deket jembatan itu yang biasanya mereka jadikan untuk checkpoint mereka. Iya dan mereka pun harus hati-hati pastinya ya. Pasta! Ada lagi. Enggak ada sih, gue cuman mau negor lu aja karena tadi kita Dona! udah melihat Aura. Ada apa? Harus gitu sekarang ya. Harus ada penekanan khusus. Harus mengagetkan ya karena sepertinya memang di Irengel kali ini kita lagi-lagi melihat permainan yang cukup pasif. Sangat untuk hari pasif. ini. Bahkan yang mengagetkan adalah dari leaderboardnya gitu. Tim-tim yang biasanya mendominasi kayak Bigetron, terus kita bisa recall dikit dari season sebelumnya yang Lifescape, permainan dari Boom yang ada di Super Weekend sebelumnya, bahkan di babak regular season mereka juga sering bermain dan tampil dengan sangat baik. Kali ini terlihat tempo mereka benar-benar dirusak, apalagi kalau kita sering ngomong grand final ini adalah masa-masa bukan maraton lagi, tapi sprint. Kalau kita ibaratkan PUBG Mobile ini di olahraga lari ya, ini benar-benar sprint gitu, udah bukan maraton lagi di mana kalian bisa berharap untuk minggu-minggu berikutnya. Ini cuma ada 3 hari dan hanya ada 15 match yang dipertandingkan. Jadi mau gak mau mereka harus benar-benar lakukan strategi terbaik mereka. Mereka gak boleh blunder terlalu banyak, mereka gak boleh merelakan jumlah match yang terlalu banyak. Kalau di Liga mungkin bisa kayak kita coba strategi ini di minggu ini, kita bisa perbaiki buat minggu depan gitu. Tapi untuk di babak grand final mereka hanya punya 3 hari, blunder di 1 hari akan menjadi mimpi buruk dan bayangan buruk. Dan what happened yang dilakukan oleh seorang Ucup,
meledakan 2 ban bagi supaya mungkin baginya nggak bisa dipakai sama tim lain. Iya, ini adalah contoh-contoh player kalau misalnya di klasik ya itu egois. Gue kayak gitu sih. Sama, kita sejak dahulu kalah. Betul. Kalau misalnya bensin habis sih gitu, di sana ada vehicle lagi di depan gitu. Ya udah, yang ini tinggalin tapi diledakin gitu. Ya, atau kita nemuin mobil yang lebih bagus daripada yang kita pakai. Gitu, Misal kayak kita pengen ambil Dacia, sebelumnya kita pakai bagi ya. Yang dilakuin ya taruh pinggir jalan, ledakin bannya. Iya gitu, supaya kayak tidak memberikan advantage untuk lawan-lawannya nanti yang lewat gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya strategi-strategi klasik orang-orang yang egois seperti itu masih bisa diimplementasikan. Masih bisa, karena itu adalah bagian dari strategi gitu, bukan bentuk dari keegoisan. Kalau di klasik nggak mau, ya 50-50 lah ya, 50-50 lah ya. Tapi kalau di turnamen itu udah bener-bener strategi. Iya emang harus gitu. Berarti kan. Don, kalau misalkan ada di klasik orang pakai strategi seperti itu dengan menghancurkan ban-ban mobil yang ada di pinggir jalan, itu bukan egois sih. Itu emang udah cerdik aja. Oh gitu jadi kita cerdik. Cerdik banget, wow. supaya tim lain itu bener-bener gak punya potensi untuk rotasi. Oh iya, pantesan kita tuh ada bakat-bakat jadi pro player gitu kayaknya Iya, ya. karena sulit jadinya jadi caster. Karena caster adalah pro player yang gagal. Itu badam tes. Ya sangat badam tes sekali. Fakta ya. Ada fakta lainnya juga. Apa tuh Kalau kita fakta? ngomongin in game, kalau tadi kan fakta seputar caster gitu. Tapi kalau kita ngomongin di in game kita kali ini, gue ngelihat ada pergerakan Bigetron yang udah mulai cepat dari jalur rotasi yang mereka lakukan. Iya. Sudah keluar dari arah farm dan sudah mulai mendekat ke arah sekitar Rozok. Dimana tadi ada RRQ sudah berotasi juga di sekitar Rozok. Dan ternyata RRQ perangnya, open fire-nya bukan ke arah Bigetron. Mereka bertemu dengan tim Bonafide. Dan Ucup sudah merespon kedatangan dari seorang Peko. Belum ada commit shoot yang dilakukan dari kedua tim ini. Hanya sekedar pengintaian dan mengambil informasi sebanyak-banyaknya untuk menentukan jalur rotasi mereka berikutnya. Karena bentar lagi kita akan melihat circle yang kedua. Iya, karena sebenarnya posisi dari Peko juga tadi tuh nggak terlalu terbuka banget ya 100% dari spot tim Bonafide ini. Sementara itu dari medium map nampaknya kita akan melihat circle selanjutnya akan menuju ke daerah manakah ini? Shooting range. Masih dapat dua-duanya. Prediksi kita berdua masih masuk untuk circle yang kedua. Ya, tapi kayaknya ini benar-benar cenderung ke utara sih. Kayaknya udah hafalan sih. Iya. Ibaratnya kayak ada kan yang mengutarakan beberapa teori-teori circle. Apa tuh? Ada yang berdasarkan supply box-nya, ada yang berdasarkan dari area yang paling dikit blue zone-nya dan segala macamnya. Iya. Ada banyak macam teori yang akan menentukan circle berikutnya itu berujung ke arah mana. Tapi bagi pro player, mereka bakal menghafal untuk setiap match yang bakal mereka lewatin. Tapi lihat dari Bonafide Tuyul rotasi dengan tempo yang begitu cepat dan melewati sebuah tim. Ada victim di sekitar sana dan turun. Harus menghadapi 2 pemain dari tim victim. Sementara Tuyul kali ini akan langsung memasak granatnya, lempar ke bagian rumah yang ada di sebelah kanan. Ke lantai 2-nya meletup namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Dan belum ada follow up yang dilakukan oleh tim Bonafide. Ada granat balasan akan langsung melempar dan Tuyul tumbang. Ucup datang di waktu yang kurang tepat kali ini dan Genfos langsung ngeflank menuju ke arah sebelah kanan. Ingin mendapatkan sebuah confirm elimination tapi Bonafide sudah mulai datang. Tapi Bots, satu setup yang lagi-lagi tidak terlalu rapi dan ada 3-way showdown. Skylets Gaming join the fight bahkan melakukan steal elimination dari satu player yang sudah di knockout oleh victim. Iya, tim Bonafide di sana ya yang kali ini hanya menyisakan 2 player aktif mereka saja yang dimana sekarang masih terus-terusan di lock oleh tim victim dan juga tim SGRB kali ini. Sementara itu Smith masih berada di atas, masih mau mengintai keberadaan dari tim victim yang dimana sekarang juga sudah mulai terlihat sedikit demi sedikit pergerakannya di seberang sana. Sementara itu tim Bonafide akhirnya Bang tinggal. Bang. Oh ada mobil. Sabar. Pro player Iya, loh pro Pak. player. Beda sama kita Gua kira ya. udah mau ditinggalin gitu. Beda. Dan kali ini tim Bonafide pun kembali dengan 3 player mereka untuk saat ini. Betul, satu dipulangkan tadi tidak diselamatkan lagi karena sudah terlalu jauh dan ketika lagi merangkak untuk diselamatkan ada tembakan dari Skylets yang lebih tinggi posisi setupnya dibandingkan tim victim. Dan tiba-tiba kalau kita lihat kali ini Bigetron bermain dengan tempo yang begitu cepat. Sangat berbeda dengan hal yang biasanya mereka lakukan di game-game sebelumnya atau di hari-hari sebelumnya. Tapi kayaknya untuk saat ini masih belum terlihat untuk mau menusuk satu kompon yang sudah diduduki baik itu oleh victim maupun oleh SG ya kali ini. Karena kalau misalnya kita lihat mereka masih belum terjadi huru hara. Sementara itu di bawah ada tim DU
yang dimana juga nampaknya tadi sudah sedikit mendengar ada huru-hara di seberang sana yang dimana lagi-lagi 2 kali gua bilang di mana ya, mereka berdekatan oleh tim Bonafide ya 3 kali. Jangan ditambahkan sekali lagi. Oke, dan DU kali ini bermain dengan sangat sabar. Mereka checkpoint dulu di arah sekitar Ruins. Dan ngomongin circle yang ke arah utara, tiba-tiba RRQ sudah bergerak menuju ke arah Severny dan menabrak pertahanan dari Nero yang juga melakukan setup di arah Severny. Asa harusnya sudah mulai mendengar beberapa step yang dibuat oleh seorang Miliano. Dan 3 pemain dari RRQ mereka touchdown di tempat yang sama. Bermain dengan hati-hati sekali kali ini, tapi dari Miliano sudah mulai melemparkan granatnya, sudah mulai dimasak, lempar menuju ke arah seorang Mort, meletup dan berhasil mendapatkan sebuah kesabaran yang begitu baik dari seorang Miliano, mendapatkan 1 pemain dari RRQ. Ini offside, posisi dari tim RRQ di mana Mort akan sangat sulit untuk diselamatkan karena 3 pemain RRQ lainnya begitu jauh jaraknya. Wah, tapi mereka benar-benar diuntungkan ya dengan circle selanjutnya yang mengarah ke arah Severny. Dengan begitu mereka masih bisa melakukan peperangan ini dengan perasaan yang cukup lega gitu. Karena kayak mereka nggak kepres oleh Blue Zone untuk setelah mereka melakukan peperangan ini. Dan akhirnya masih berlanjut seperti halnya NFT juga sekarang yang sudah mulai di-spot oleh tim juga? RRQ. Yes. Betul. Berarti 3 tim di arah Severny, udah ada RRQ, udah ada Nero, dan sekarang muncul lagi NFT yang masih mengintip-ngintip dari bagian tempat RRQ masuk sebelumnya. Karena tadi kalau nggak salah pemain-pemain dari RRQ juga melakukan cek dulu di tempatnya Svavel sebelum akhirnya mereka tabrak ke arah tempat mereka saat ini. Dan kayaknya dari Nero sudah mulai bergerak, sudah ada follow up yang semakin rapi lagi untuk menghadapi 3 pemain dari tim RRQ. Di mana Miliano yang akan memberikan informasi dari bagian dalam sebuah rumah sudah mulai memasak molotovnya kali ini, akan dilemparkan ke rumah seberang, dilemparkan ke arah jendela sekitar tangga, dan sepertinya nggak bakal connect ke arah Peko karena Peko berada di arah ruangan yang lain. Iya, dan nampaknya granat pun juga masih terus-terusan akan dilontarkan guna untuk bisa membuka momentum antara kedua tim ini. Langsung dilontarkan granat selanjutnya ke arah lantai 1, masih belum on point juga. Sementara itu Peko juga akan masih berjaga-jaga. Kenapa itu? Enggak, gue kira jendelanya pindah gitu, tapi ternyata Peko yang salah pencet tadi ya. Tidak berhasil vaulting untuk di kesempatan yang pertama, tapi masih bisa selamat untuk mundur ke bagian belakang. Dan harusnya RRQ punya setup yang begitu rapi sih, dan akan sangat sulit untuk ditembus bagi tim Nero-nya. Dan menurut gue agak greedy juga kalau misalkan Nero ngepresnya YOLO sebelum mereka mendapatkan informasi yang begitu detail. Tapi tiba-tiba ledakan mobil dari seorang Hexas membuat 1 pemain dari RRQ tumbang dan pulang begitu saja menuju ke arah lobby. Wow, benar-benar ledakan yang valid, no debat, knock end, tidak ada kesempatan untuk di-revive. Iya, dan hanya meninggalkan 2 player aktif saja dari tim RRQ kali ini. Miliano, hello, balik lagi. Ngetes mental ya. Freestyle dulu bos, dan freestylenya berlanjut ke arah Voldemort. Ternyata step ditahan perlahan-lahan. Miliano harusnya sudah mulai mendengar step yang dibuat oleh seorang Voldemort. Karena tadi ada sedikit pergerakan yang dilakukan oleh seorang Voldemort. Tapi naik ke bagian tangga dan ternyata gagal untuk mendapatkan sebuah threat knock. Body sistemnya juga sedikit lambat dan ternyata Voldemort berhasil mendapatkan sebuah poin eliminasi tanpa adanya threat yang dilakukan oleh tim Nero. Iya, dan kali ini Voldemort masih bisa menyelamatkan dirinya. Tapi lihat granat yang dilontarkan dari tim Nero benar-benar on point. Langsung menumbangkan seorang Voldemort yang dimana sekarang dikonfirm menjadi 1 elimination point untuk tim Nero. Ya, ini rugi banget pastinya untuk Nero. Mereka bergerak dengan greedy tanpa mempertimbangkan setup yang dilakukan oleh tim RRQ. Dan NFT masih menunggu momentum. Apakah mereka ingin tabrak atau mereka hanya sebagai CCTV aja untuk memantau pergerakan demi pergerakan yang dibuat oleh tim Nero. Tinggal asa ya kayak ini. Ayo guys, tanggung di dalam sana. Kita sudah tahu terdapat 1 player terakhir dari tim RRQ yang dimana sekarang Rancid hello datang dengan on point banget dengan Uzinya. Langsung menuntaskan tim RRQ yang harus pulang di posisi ke-16. Betul, akhirnya sang raja kali ini ditumbangkan di awal-awal setelah beberapa game tadi. Dia bermain dengan sangat bagus dan mengumpulkan poin yang begitu banyak untuk tim RRQ. 15 tim di menit ke-16 dan Circle yang kembali lagi menuju ke arah utara. Ternyata Rozok ditinggalkan untuk Circle yang ketiga. Bahkan kali ini sudah muncul di Circle yang keempat. Tapi Voin bisa memotong pergerakan dari tim NFT. Agak sedikit bonyok karena 1 pemain NFT sudah dipulangkan ke lobby. Wow, Circle-nya lihat pasta bang
bouncing banget kali ini ya menuju ke arah selatan tenggara kali ini. Dengan begitu tim-tim yang sedari tadi berada di utara di daerah Severny itu harus bergerak maju memasuki zona selanjutnya yang dimana terdapat tim Boom dan juga tim BTR di tengah-tengah zona tersebut. Ya ini kayaknya udah valid deh, setelahnya akan menuju ke arah open field karena udah gak ada bangunan-bangunan yang begitu banyak lagi di sekitar sini. Dan GD pun menghentikan arah rotasi mereka, sedikit membuat forting dengan jumlah mobil yang mereka punya saat ini. Satar yang akan mengeflank ke arah sebelah kanan dan lihat forting dari tim GD. Benar-benar rapi dengan jumlah vehicle yang mereka punya saat ini, bahkan dari seorang Nichil. Begitu berani untuk tabrak ke arah depan sana, ternyata Nichil semakin mendekat menuju ke arah alter ego di mana Renalre pun sudah mendengar beberapa bunyi vehicle yang ada di sekitar dia. Tapi lagi-lagi sedikit bait yang dilakukan oleh GD, tidak langsung tabrak. Oh, ternyata miss the calculation dan tabrak Gaming Israel. Satu lindasan yang begitu kejam dilakukan oleh GD Gits dan satu pemain dari alter ego dipaksa tumbang dengan dilindas. Yes, dan ini hanya menyisakan satu player aktif mereka saja terakhir dari tim AE itu. Wow. Itu barbar banget. Barbar Gue banget kira loh. tuh kayak cuma dipancing supaya alter egonya berdiri dan nembak ke arah mobilnya GD. Tapi ternyata tiba-tiba langsung diputer balik lagi mobil Dacianya. Terus kayak to the point banget gitu loh pas. Kayak bener-bener di tengah dan that's it. Wow. Pau sebagai the last man standing dari tim AE dipulangkan. AE pun harus puas di posisi ke-15 kali ini. Betul, satu tim kembali dipulangkan ke lobby kali ini. Begitu cepat, baru masuk di mid game, tiba-tiba fight-nya udah bener-bener intens yang terjadi. Bahkan Voin pun berhasil mengantisipasi pergerakan dari tim NFT. Dua pemain dari NFT sepertinya sudah berhasil mereka amankan. Dan kali ini tinggal dua player aktif lagi, namun ada gangguan dari arah high ground di mana Boom juga punya angle ke arah tim Voin. Dan ada beberapa tapping fire yang memberikan damage begitu dalam ke arah aimbot. Harus segera diselamatkan dan NFT juga sedikit mendapatkan bantuan. Karena Boom menembak ke arah Voin yang sedang memberikan press ke arah tim NFT. Dan sepertinya granat yang benar-benar on point yang sudah dilontarkan ke arah tim Voin kali ini yang hanya menyisakan 3 player mereka saja. Tim Voin kehilangan satu punggawa mereka untuk menit 18 menuju ke 19 kali ini. Sementara itu di sisi yang lainnya juga sudah terjadi peperangan yang cukup masif, yang cukup massal mengingat zona kali ini benar-benar jahat untuk semua player. Benar, nggak ada yang benar-benar diuntungkan dengan zona yang seperti ini. Bahkan Aura pun yang mungkin datangnya belakangan, mereka berhasil melakukan press dan juga meretake tempat dari tim Nero tadi. Dimana Nero kali ini harus kehilangan 2 pemain mereka walaupun mereka sudah mendapatkan 4 poin eliminasi. Dan 2 pemain mereka dikirimkan juga bisa memberikan tekanan ke arah tim Aura. Tapi bakaran molotovnya hampir connect ke arah seorang Mambo. Namun Mambo masih bisa selamat. Dan Aura, 2 pemain mereka terjebak di arah Blue Zone. Hanya menyisakan Jaden saja, the last man standing untuk tim Aura. Nero benar-benar membalaskan dendam mereka ke arah tim Aura. Yes, dan by the way NFT juga sudah dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-14. Setelah berhasil mendapatkan back-to-back winner-winner chicken dinner. Mereka di game ketiga ini tidak mendapatkan hasil yang cukup maksimal. Hanya bisa mendapatkan 1 elimination point saja. But anyway, kita akan terus melihat peperangan yang terjadi di open field ini. Di circle ke-5 menuju ke-6 ini. Tim Livescape tersungkur 3 player dari mereka. Hanya menyisakan the last man standing saja. 1 player aktif saja dari tim Livescape yang dimana kali ini mau langsung dihajar oleh Hades. Dan lihat Hades juga sudah mulai men-spot keberadaan dari Kean dan bisa mendapatkan 1 player. Dan hanya menyisakan 1 last man standing lagi dan lagi dari tim Livescape. Iya, dan mereka pun rata ya. Rata karena ada GD yang juga menembak dari arah high ground. Dari posisi tim Livescape-nya sendiri. Take juga tidak boleh menahan posisi mereka terlalu lama di sana. Karena masih belum masuk untuk blue zone. Untuk blue zone lagi, untuk play zone. Yang kelima sudah mulai bergerak kembali. Revive pun berhasil dilakukan tapi ada lemparan granat. Dari arah high ground-nya tadi ke arah tim Takai. Bigetron cukup dekat dengan Scarlet dan ada lemparan utilities. Liquid pun bergerak. 3 vehicle dari Bigetron bergerak secara bersama. Namun ada tembakan dari arah belakang tapi Bigetron masih bisa menyelamatkan posisinya sejauh ini. Luxi sedang membuka jalan dan sudah memarkirkan kendaraannya tapi ada tembakan dari arah high ground-nya. Ini udah chaos banget. Ada 3-way showdown di sekitar sini. Ini harusnya tim-tim ini bakal bonyok banget sih. Iya, ini bonyok banget ya. SG, Voin, Bigetron, Red Alien yang dimana di seberang sana di dalam smoke terdapat beberapa player dari tim BTR yang sudah mulai di-spot keberadaan mereka oleh tim Voin yang dimana Voin pun juga sudah mulai
mulai di spot keberadaannya. Depstuke kali ini knockdown masih belum bisa untuk DN begitu saja. Sementara itu SG. Ini mereka nge-fight-in dua tim secara bersamaan. Mereka fight ke arah BTR, mereka fight ke arah Void. Dan mereka melakukan itu dengan sangat-sangat percaya diri. Tapi Jaydan di arah yang lain berhasil di take down. Gua kira sama yang di bawahnya, ternyata sama GD yang senantiasa memantau dari arah yang lebih tinggi tentunya. Benar-benar posisi yang menentukan prestasi. Wah iya ya, dari tadi sih sebenarnya ya, dari Miramar juga posisi menentukan prestasi. Tapi kita akan melanjutkan peperangan yang sudah mulai pecah juga antara tim Boom dan juga tim Bonafide kali ini. Siapakah yang akan lebih diunggulkan dengan keadaan yang seperti ini? Molotov pun juga sudah mulai dilontarkan. Dua Molotov granat pun juga sudah mulai dilontarkan oleh kedua player ini. Betul, Ken akan nge-flank ke arah kiri dengan Rambonya 81 peluru. Oh, ada granat yang dilemparkan menuju ke arah seorang Ken, tapi Ken masih cukup tenang dan ada lemparan Molotov lagi. Begitu banyak bakaran yang dipunya oleh seorang Ken. Press demi press sudah mulai dilakukan dan pergerakan dari Bonafide benar-benar tipis. Tapi lihat di belakang Nux, ada Misery yang sedang mengendap-endap, yang sedang ingin menikung. Sudah mulai dipus dan berhasil dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi Misery masih belum ketahuan dan ini akan berbahaya tentunya untuk seorang Ken. Dua pemain tumbang, Misery make a play. Langsung di-retake begitu saja pemain-pemain dari Victim. Memberikan follow up dengan sangat cepat, hanya menyisakan seorang Bonbit yang dikeroyok oleh sang malaikat maut. Victim memulangkan Boom menuju ke arah lobby. Lo lihat tadi pergerakan vehicle yang dikendarai oleh 2 player dari tim Victim tadi. Itu benar-benar menghabuk banget mereka. Tim Boom benar-benar kayak apa ini? Serangan macam apa ini yang datang ke arah kita tadi? Tapi disaster banget tadi Misery-nya, benar-benar sabar banget. Mengatur temponya dengan sangat-sangat baik. Bahkan Boom diratakan under 10 second. Iya. Singkat banget, and that's it, a Victim menyisakan 4 player. Bigetron, Red Alien, Genesis, Dogma pun juga masih menyisakan 4 player mereka saja kali ini. Sementara itu tim GD juga sudah mulai menerima gempuran-gempuran dari arah seberang sana. Sementara itu tim Bigetron, Red Alien yang nampaknya berada di higher ground. Tinggal 4 tiba-tiba. Gue gak sadar loh. Gue gak sadar tiba-tiba tinggal 4 tim yang tersisa. Dengan kondisi GD 3, BTR 3, Victim juga tinggal 3 player aktif walaupun mereka masih berempat. Tapi butuh untuk menyelamatkan satu pemain mereka sedang terknockout. Dan lihat tim yang benar-benar bonyok banget yaitu Skylights karena hanya menyisakan the last man standing untuk tim mereka. Genfos pun tumbang, 2 pemain Victim sudah berhasil diamankan oleh Bigetron. Tapi lihat dari GD mereka belum join the fight. Mereka hanya mengambil informasi demi informasi untuk tim yang sedang berperang di bagian lain. Betul. Wow, ini benar-benar ya bakalan terjadi kekeosan lagi dan lagi di endgame kita kali ini. Tim Bigetron Red Alien sudah mengumpulkan 7 elimination point untuk saat ini. Dan posisi mereka benar-benar berada di tengah. Sebelah kanan mereka ada SG, kiri ada Victim, depan mereka ada tim GD. Sementara itu tim Victim pun juga langsung saja dieliminasi di posisi keempat di tangan Bigetron Red Alien. Ya, lihat daerah kekuasaan dari Bigetron benar-benar menyeluruh. Mereka mengontrol bagian center untuk circle yang ke-6. Bahkan mereka langsung mengecek ke bagian lower ground sebelah kanan ya. Karena mereka tahu tadi kalau nggak salah ada tim yang menembak mereka dari bagian kanan. Dan terbukti Pinky langsung dihabisi begitu aja. 2 tim tersisa 3 lawan 3. Antara GD dan juga tim Red Aliens. Alright, this is it. 3 versus 3 situation. Tapi dari tim Bigetron Red Alien mendapatkan set Robocop. Helm level 3, refresh lagi, lumayan lah ya. Itu mah udah bukan lumayan lagi, itu udah super lumayan banget. Tapi lihat ketenangan yang dilakukan oleh GD dengan men-spot beberapa pemain Bigetron yang dari tadi lompat-lompat distraction shoot sudah mulai dikeluarkan dari arah belakang. Dan Zuxi, ini dia pergerakan vehicle yang dilakukan oleh Bigetron. Apakah bisa memaksimalkan mereka untuk mendapatkan WBCD berikutnya untuk Bigetron. Tapi lihat dari GD 17 point elimination. Wow, benar-benar mengamuk kali ini ya. Dan ingat ini adalah 2 tim yang memperebutkan poin terbanyak untuk menuju ke PMGC. Ya, walaupun saat ini masih diungguli oleh tim GD ya. Udah mulai silih berganti untuk poin-poin yang menentukan nantinya. Satu tim yang akan langsung menuju ke PMGC itu tim yang mana? Oke, sementara itu Nichil, ini gue suka banget sih. Sabar banget loh. Sabar banget ke arah kiri tadi. Sementara itu Luxi juga berada hadap-hadapan dengan seorang Daybot. Dan mereka semua benar-benar sabar banget untuk saat ini. Iya, tapi lihat yang dilakuin sama GD. Oh, dia nge-spot! Dia tahu ternyata keberadaan dari seorang Luxi.
Zuxi dan satu pemain Bigetron berhasil diamankan oleh GD Gits. Tinggal 2 pemain lagi, Satar sudah terspot dan ada tembakan dari seorang Zuxi, namun Nichil membackup dengan sangat cepat. Respon backup yang begitu tertib dilakukan oleh GD. Iya, dan kayak mereka juga nggak besar kepala ya untuk saat ini. Mereka juga masih menahan, masih save aja posisi dari mereka semua. And that's it, nampaknya satu elimination point berhasil untuk diamankan oleh tim GD. Betul, dan langsung bangkit begitu saja. Ternyata dari sistem yang lagi-lagi begitu rapi dari tim GD berhasil mendapatkan korban berikutnya untuk tim Bigetron. Last man standing, Zuxi tersisa seorang diri dan sudah terspot karena tadi ada tembakan dari Zuxi karena pemain dari GD. 3 lawan 1, tentunya bukan jumlah yang oke untuk Bigetron, tapi ini sangat-sangat menguntungkan untuk GD. Kalau berhasil di spot dan diamankan, 20 poin eliminasi untuk GD Gits. Iya, tapi kayak lihat GD itu benar-benar kayak sekali lagi nggak besar kepala loh. Walaupun mereka udah tahu kita hanya menghadapi satu orang, tapi satu player ini dari tim Bigetron Red Alien yang udah mereka kenal betul-betul. And that's it, Zuxi sebagai the last man standing dari tim Bigetron Red Alien nggak bisa menahan gempuran yang sudah dilontarkan oleh tim Genesis Dogma Gits yang telah memenangkan winner chicken dinner ini. Betul, GD sekali lagi congratulations, 20 poin eliminasi ditambah 15 poin placement, ada 35 total poin yang mereka kumpulkan di game ketiga. Dan mereka respect banget dengan siapa yang mereka lawan. Betul. Mereka tidak YOLO, mereka tetap tertib, bener-bener disiplin.